Saya bisa bahasa Indonesia. I can speak English very well. 我會說國語，我會說中文。我識講廣東話，我曉得條粵話，我曉講客家話，我會曉講福建話。Ini Budi, ini cerita Budi. Selamat datang di episode kedua dari Ini Cerita Budi. Hari ini saya akan membawakan topik tentang bahasa. Kenapa bahasa? Karena menurut saya bahasa adalah suatu hal yang menarik untuk hidup saya. Dan kebetulan saya bisa berbicara beberapa bahasa. Jadi setelah saya keluar dari Shipper, saya sekarang membantu beberapa orang yang kebetulan berinteraksi dengan orang-orang yang berbahasa Mandarin. Jadi saya sering ikut dengan meeting mereka. Awal waktu dikenalkan, saya ngomong, "Hey, ni hao, 我是 Budi." "Hey, 你会说中文?" Dia bilang. 是我会。你是华人吗？你是中国人吗？我不是，我是华侨。Jadi saya bilang saya adalah orang Indonesia keturunan China, kayak begitu. Tapi kalau bisa ngomong begitu, membuat mereka merasa lebih intimate untuk diskusi apapun, khususnya of course di urusan bisnis ya, dan membuat mereka paling nggak lebih percaya untuk beberapa hal yang mungkin sebelumnya ada sedikit keraguan kayak begitu. Tapi bagaimana caranya saya bisa belajar bahasa begini? Jadi saya bisa ngomong beberapa bahasa. Saya bisa bahasa Indonesia. I can speak English very well. 我會說國語，我會說中文。我識講廣東話，我曉得條粵話，我曉講客家話，我會曉講福建話. Jadi ada 5 Chinese dialect, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Malay pun boleh cakap lah sikit-sikit ya. But Malay is almost similar to bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dulu, waktu saya masih di SMA, itu banyak bergaul dengan teman-teman Melayu. Dan sebenarnya waktu itu saya bisa ngomong bahasa Melayu, namun sekarang saya udah lupa. Nah, waktu saya ke Italia, saya bisa ngomong bahasa Italia, tapi sekarang saya udah lupa. Karena saya mempunyai kemampuan untuk belajar bahasa. Kalau saya ditempatkan di suatu tempat, mungkin selama beberapa hari, saya bisa belajar bahasa mereka. Nah, saya mau sharing bagaimana saya bisa ngomong bahasa-bahasa tersebut, khususnya kita ngomong bahasa Chinese dialect ya. Jadi saya akan bagi segmen ini menjadi beberapa segmen, 3 segmen. Pertama adalah bagaimana saya bisa belajar bahasa tersebut. Yang kedua, apakah benefit dari bahasa-bahasa tersebut. Yang ketiga adalah apa yang kita lakukan terus agar bisa improve dari bahasa-bahasa tersebut ya. Jadi segmen pertama dulu, bagaimana cara saya belajar bahasa ini. Jadi saya waktu saya lahir di kota Singkawang. Jadi kota Singkawang itu kalau bisa di Google, itu mayoritas sekitar 50% mungkin dari keturunan China. Dan kebetulan di daerah itu kita percakapan sehari-hari itu memakai bahasa Kejiahua. Kejia itu adalah suatu bahasa dari provinsi Meizhou, Meiyan di China. Jadi dan banyak keturunan waktu mungkin zaman dulu mereka merantau ke Indonesia dan nyasarnya memang dari daerah Meizhou, nyasarnya ke kota Singkawang. Jadi di sana kita ngomong bahasa Kek Singkawang itu beda sama Keknya Bangka. Keknya ada nyon hak ataupun ada Kek yang lebih kasar ya, istilahnya begitu. Nah, kalau kita di Singkawang itu ngomongnya bahasa Keknya yang datar, jadi nggak atas bawah, nggak ada intonasinya banyak. Nah, saya lahir di kota Singkawang, jadi otomatis saya belajar bahasa Kek dari tetangga sebelah, ya kan. Terus Teochew dari mana? Nah, Teochew saya beruntung dilahirkan di keluarga mama saya, ibu saya, dari keluarga Teochew. Jadi kalau Teochew itu pendatang juga dari China, tapi dari provinsi yang berbeda, dari Guangzhou, tapi daerah-daerahnya namanya Chaoshan, Chaozhou, Santou. Jadi ada beberapa daerah yang dari sana, ada Chaozhou, ada Santou, ada Jieyang. Jadi 3 kota daerah ini utama ini yang membawa orang-orang dari China ke Indonesia pada zaman-zaman dulu dan akhirnya stay di Singkawang. Dan di sana ngomong Teochew, jadi ibu saya mengajarkan saya ngomong bahasa Teochew di rumah. Bahkan bapak saya yang orang Kek akhirnya juga belajar bahasa Teochew.
dan bisa ngomong bahasa Teochew dengan kita semua. Jadi menurut saya itu dari lahir saya udah bisa ngomong dua bahasa Kek, bahasa Teochew, dan obviously kalau bahasa Indonesia saya belajarnya waktu di SD ya. Saya masuk SD, di sana belajar tentang ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini adik Budi, dan ini kakak Budi. Jadi kenapa tema ini namanya ini Budi, ini cerita Budi, karena terinspirasi dari sana juga. Ya, jadi itu kita ngomong 3 bahasa. Terus bahasa Mandarin dari mana? Nah, bahasa Mandarin ini yang menarik karena dari kecil itu saya sudah dikasih kursus oleh ibu saya untuk bahasa Mandarin. Jadi waktu itu belajarnya ya papa, mama, ya kan, bisa bapak dan ibu. Terus belajarnya yeye, nai, terus belajarnya belajar yang bahasa-bahasa kosakata simple lah ya. Dan itu saya bisa absorb dan saya bisa dengan cepat belajar, dan saya kursus saya itu on and off. Jadi ada bisa kursus setahun terus berhenti, terus terakhir saya kursus bahasa Mandarin itu saya bisa baca surat. Saya diajarin untuk mulai baca surat, tapi masih belum bisa baca koran. Tapi di sana itu percakapan saya masih kurang bagus karena saya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, ya kan. Tapi along the way selama berapa tahun itu sampai SMA itu, pengalaman saya belajar Mandarin itu dari mana-mana saja, bukan dari kursus saja. Nah, saya mau sharing di sini bagaimana cara saya belajar Mandarin selama beberapa tahun tersebut. Dan jadi dulu waktu masih kecil di Singkawang itu kita selalu nonton channel TV-nya itu TVB dari Malaysia. Dari Malaysia kalau nggak salah. TV3 atau TV berapa lah. Nah, di sana itu percakapan-percakapan yang di screen itu ada subtitle Inggrisnya, ada subtitle Mandarinnya juga. Jadi di sana saya nangkep nih mereka ngomong apa, tulisannya apa. Cuma saya nggak tahu meaningnya nih. Nah, karena saya nggak tahu meaningnya, akhirnya saya tanya ibu saya, ini artinya apa, ini artinya apa. Nah, dulu subtitle begitu, tapi sekarang kalau kita nonton Netflix, subtitlenya misalnya ngomong bahasa Inggris, kita mau subtitlenya Indonesia, kita tidak lihat bahasa Inggrisnya, ya kan. Kalau kita misalnya lihat bahasa Mandarin tapi kita subtitle Indonesia, kita tidak melihat teks Mandarinnya itu apa. Jadi membuat kita belajarnya jadi lebih pelan. Menurut saya itu adalah suatu hal yang perlu diimprove sih dari suatu sistem subtitle ya, translation ya. Harusnya langsung ada bahasa original juga agar kita bisa belajar kayak begitu. Nah, itu kalau dari nonton saya belajar bahasa Mandarin. Terus satu lagi yang mungkin agak arah topik dari musik ya. Jadi dulu saya ke expose sama musik K-pop, bukan K-pop ya, Hong Kong pop Hong Kong, yang ada Andy Lau, ada Jackie Chung, ada Leon Lai, ada Lin Che-ying, yaitu Taiwan, dan beberapa artis-artis singer-singer dari Taiwan sama Hong Kong, dan banyak dari mereka bernyanyi bahasa Mandarin. Nah, di sana waktu saya beli kasetnya, saya ingin menghafal liriknya, saya dengarin dia ngomong apa, saya lihat teksnya, dan di sana saya juga belajar bahasa Mandarin. Jadi saya mengenali teks dari beberapa metode ini. Tapi bukan berarti saya jago sekali, karena waktu saya bisa mengenalin, tapi waktu ngomong hancur lebur. Ya, jadi bahasa itu sebenarnya kalau kita belajar, kita tidak praktek, itu suatu kesalahan fatal. Kita harus tetap praktek bahasa-bahasa yang kita ngomongkan. Jadi kalau tadi bahasa awal ya Indonesia, saya praktek di sekolah. Bahasa Hakka, bahasa Kek itu saya praktek di environment. Bahasa Teochew saya praktek di keluarga. Bahasa Mandarin saya tidak biasa praktek. Jadi akhirnya Mandarin saya itu ya biasa-biasa aja, ya kan. Oleh karena itu sebenarnya, dan saya rasa itu juga bukan berlaku untuk saya, berlaku untuk banyak orang yang mungkin dari Medan, dari Singkawang, dari Bagan gitu. Mereka bahasa Mandarin belajar, mereka bisa mengerti, tapi mereka tidak bisa ngomong karena tidak adanya sarana ataupun ya kesempatan untuk bercakap bahasa Mandarin, dan atau mungkin takut malu juga kayak begitu kan. Nah, di sana itu ya saya belajar bahasa Mandarin. Terus Hokkien gimana? Hokkien itu jadi saya setelah selesai SMA, saya akhirnya ke Malaysia. Malaysia itu di sana banyak sekali orang Hokkien. Jadi di Kuching itu selain bahasa Hakka,
tapi juga bahasa Hokkien. Karena mungkin official language-nya itu Hokkien ya di daerah Kuching. Kuching itu di Sarawak. Jadi kalau dari darat ke Kuching itu kalau dulu 10 jam ya kan, tapi kalau sekarang bisa lebih cepat kalau dari Singkawang. Ya, itu kita bawa ke topik lain lagi berikutnya. Tapi intinya saya belajar Hokkien itu saya make friends with beberapa teman-teman dari college waktu itu, dan saya belajar ngomong bahasa Hokkien dengan mereka. Nah, untungnya Hokkien sama Teochew itu hampir sama, similar gitu. Contohnya misalnya Japeng, Japung, Japung, Japeng, ya. Terus misalnya apa lagi ya? Lehome, Luhobo. Nah, jadi kalau orang Medan tahu lah ya, Medan ngomongnya Hokkien. Tapi saya nggak belajar Hokkien dari Indonesia, makanya Hokkien saya itu mungkin agak beda dengan Hokkien di Medan. Namun ya ada namunnya ya, karena saya jarang pakai bahasa Hokkien tersebut sekarang, kadang-kadang itu ya adalah aksennya jauh-jauh ya beda dikit gitu kan. Nah, namun karena belakangan ini saya mulai interaksi dengan teman-teman Kuching lagi, dia sering ngajak ngomong bahasa Hokkien, jadi saya juga belajar bahasa Hokkien, saya juga ngomong lagi bahasa Hokkien. Balik lagi, bahasa harus biasa ngomong baru bisa, kayak begitu. Nah, terus habis itu apa lagi? Cantonese, Kong Tung Hua, lấy tìm sách, lấy cho mấy sách Kong Tung Hua đấy. Jadi saya dulu waktu di Australia itu saya kan kerja ya, saya sekolah sama kerja, dan kebetulan saya dipercaya menjadi agen kartu telepon. Jadi kalau di Australia itu kita ngomong kartu telepon untuk telepon internasional, waktu itu belum ada Skype, belum ada WhatsApp ya. Jadi semuanya mesti lewat kartu telepon yang kita pakai di public phone. Public phone kita masukin koin, kita dial number untuk tertentu, terus kita masukin PIN yang ada di kartu kita untuk sambung ke lokal Indonesia. Nah, waktu itu saya menjadi distributor kartu telepon itu. Kebetulan yang jual kartu telepon itu kebanyakan adalah orang-orang yang memang pendatang dari Hong Kong, ya kan, ataupun dari China yang ngomong Cantonese. Nah, jadi saya menjual kartu telepon ke mereka, sekalian saya belajar Cantonese saya di sana. Jadi saya mulailah memberanikan diri untuk ngomong. Karena sebenarnya kalau bisa ngomong Hakka, ngomong Cantonese itu mudah. Contohnya, tadi kan saya compare Teochew sama Hokkien ya. Dan sekarang kita compare Hakka sama Cantonese, ya kan. Contohnya, sit phone, sek fan, ya kan, mirip-mirip. Seliang, chung liang, mandi. Terus, ni homo, lei homa. Jadi mirip-mirip lah. Jadi memang rumpunnya menurut saya itu satu rumpun yang sama. Jadi di sana saya belajar ngomong bahasa Cantonese, jadi akhirnya bisa. Dan tapi memang agak kaku. Kenapa? Karena saya jarang pakai ya. Jadi pakai waktu cuman komunikasi dengan mereka aja, waktu berdagang dengan mereka. Tapi setelah itu saya jarang ngomong. Nah, yang saya lakukan ya kalau misalnya ngomong ya nyanyi. Ya saya coba kadang-kadang bisa nyanyi lagu Cantonese, saya mencoba mentranslate tulisannya itu ke bahasa Cantonese, dan memang agak susah ya kan, tapi itu merupakan ya akhirnya saya bisa dan saya boleh bangga, saya bilang saya bisa ngomong dikit-dikit lah. Bahkan waktu kemarin ke Hong Kong, saya pernah ke Hong Kong bisa bercakap dengan taxi driver di sana dengan bahasa Cantonese ya kan, dan ya kebetulan memang ya mungkin ya beruntung juga saya dikasih kenalan dengan orang-orang yang bisa ngomong Cantonese, akhirnya saya bisa belajar dan ngomong bahasa Cantonese itu ya. Nah, terus oke, kita sekarang ngomong tadi bahasa udah oke. Saya mau singgung dikit tentang Mandarin sendiri. Mandarin itu karena menurut saya itu adalah topik yang penting untuk semua orang saat ini. Pertama adalah topik belajar Mandarin. Topik kedua adalah Mandarin dari berbagai macam daerah itu beda-beda. Jadi kita ngomong topik belajar Mandarin dulu. Kalau dulu saya belajar Mandarin itu semua kosakatanya mudah. Papa mama itu kita baca kata-katanya, terus diajarin, kita tulis, terus kita diajarin untuk ngomong, ya kan. Nah, tapi saya sekarang melihat anak-anak sekolah yang diajarin bahasa Mandarin, misalnya anak saya belajar Mandarin, itu pelajarannya itu luar biasa susahnya. Saya juga bingung, kenapa kurikulum untuk Mandarin itu bisa sampai sedemikian susahnya. Masalahnya itu mereka diajarin untuk spelling.
untuk yang kita kalau bahasa Mandarin kita bahasa Indonesia kan ada ABCD ya, kalau Inggris ada ABCD ya. Nah, kalau misalnya di Mandarin sebenarnya ada PPMF, tapi itu spelling nggak diajar. PPMF itu agak susah. Tapi Mandarin kan ada intonasi ya, ada intonasi, ada 4 intonasi. Jadi kalau kita ngomong intonasi yin yang sang qi, na. Misalnya kalau pa. Jadi ada 4 intonasi dan itu biasanya direpresent di tulisan. Jadi tulisan Mandarinnya sendiri itu ada pinyin, namanya pinyin ya. Pinyin itu beda purely sama bahasa Indonesia. Karena ada hal-hal yang beda. Misalnya Jing, Go. Jing kan kita CING, tapi kalau pinyin jadi JIN aja, Jing kayak gitu. Nah, terus habis itu ada taruh intonasinya kayak gitu. Nah, anak saya yang nggak bisa Mandarin disuruh belajar bahasa Mandarin, menulis kata-kata translation dari bahasa Chinese-nya dengan intonasinya. Menurut saya itu adalah suatu hal yang unik dan bukan unik ya. Ya bego lah. Ya bukan bego sih ya, tapi over lah menurut saya kayak gitu. Kenapa anak kecil diajarin hal-hal begitu? Kenapa nggak diajarin yang simple saja? Karena hal-hal yang susah begitu membuat anak-anak jadi tidak mau belajar. Kenapa kalau dibikin mudah, harusnya anak bisa belajar. Jadi menurut saya lause-lause yang diajarin, lause itu guru ya, lause-lause yang dia hire untuk bikin kurikulum untuk mengajar anak-anak Mandarin, janganlah membuat susah, bikin mudah dikit lah, kayak gitu. Kasihan anak-anak belajar Mandarin, jadi tidak interest lagi untuk belajar, dan akhirnya jadi hilang, ya kan? Siapa yang ngerugi? Untung anak saya, dia banyak bertanya kepada saya. Untung saya ngerti bahasa Mandarin. Ya kalau orang-orang nggak ngerti, misalnya kalau papa mamanya nggak ngerti, ya jadi hilang lah, jadi tenggelam lah, ya gitu. Jadi saran saya kepada para lause, ya tolonglah diajarkan kurikulum yang bagus untuk belajar bahasa Mandarinnya. Jangan yang aneh-aneh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Mandarin beda-beda daerah itu juga beda. Nah, saya kan belajar bahasa Mandarin saya itu dari SD, SMP, ya SMA juga ada lah. Dan tapi saya nggak ngomong. Jadi aksen saya obviously tidak kelihatan aksennya kayak apa, ya kan? Nah, waktu saya sampai Malaysia, di sana saya mulailah belajar ngomong bahasa Mandarinnya. Nah, waktu saya ngomong bahasa Mandarin, ya udah saya pakai aksennya bahasa Mandarin di Malaysia. Nah, begitu saya sampai Australia, wah, itu saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Aksen saya di Malaysia itu tidak diakui, dibilang nggak ngerti, ya kan? Padahal sama-sama Mandarin, ya kan? Contohnya bukan cuma aksen ya, kosakata juga. Contohnya kita ngomong kunci di Australia itu di Malaysia kita ngomong souse, jadi kunci, so itu kunci, se itu jadi kunci untuk mengunci lah souse. Saya ngomong souse itu di Malaysia, di Australia nggak dikenali sama orang-orang China. Kebetulan saya kerja di bakery, jadi saya kerja di bakery. Waktu baru sampai Australia, toko roti di sana itu banyak di sana itu banyak orang-orang dari China dan mereka ngomong bahasa Mandarin, ya kan? Of course ngomong Teochew juga. Untung mereka ngomong Teochew juga, tapi kebanyakan ngomong Mandarin dan saya belajar Mandarin saya dari sana. Waktu saya ngomong Mandarin dengan mereka nggak ngerti. Saya bilang souse, semua itu souse apa? Yang ada yause itu kunci, yause, 不是souse. Nah, terus misalnya kita ngomong, oh yo, saya mau angkat barang. Ini pangwo, kang dongsi. Tolong bantu saya angkat barang. Itu bahasa Malay. Kucing itu kang dongsi, pangwo, kang dongsi. Dia bilang semua kang dongsi, bukan kang dongsi, bukan kang dongsi, kang dongsi. Ni pangwo kang isya, tolong diangkat kayak gitu kan. Terus kita ngomong ingwe. Karena ingwe. Tapi di Mandarinnya sama ingwe seceyang. Ya, jadi saya benar-benar belajar mendapatkan pengalaman yang luar biasa waktu saya malah di Australia. Jadi di Australia itu saya improve bahasa saya improve Mandarin, nama improve Cantonese saya. Mandarin saya menjadi sekarang kalau orang-orang bilang oh ya seperti aksen, saya nggak tahu aksen Shanghai, aksen mana saya juga nggak tahu, tapi tidak ada kedengaran aksen dari Indonesianya kayak gitu. Nah，我觉得是很幸运，因为我在澳大利亚，我就跟很多朋友学中文。那这些中国人就是国内来的人写中文。
他跟我说中文，我也是跟他们学，然后我就是学习了很多这些口音啊，不一样的口音，因为以前我的中文是马来西亚的口音，那我在澳大利亚就学了中国的口音，我觉得我就是一个很好的机会给我学习。那如果你们要学习中文，不要看什么地方，在哪里都可以学习，最重要是找到对的老师因为只有最对的老师就是正版的，就是会说中文的人。就是国内来的人才会教你一个好的中文，你不要跟这些老师学中文，也是他会说他会写，可是你就是第一步就是跟他们学，第二步呢，你就是要跟本地人说话，就是要跟本地人学习练习就说中文，那这样子你才会有晋级，会比较好一些。Oke, nah kalau bisa kita ngomong sekarang bahasa kegunaan untuk bahasa ini apa? Beda-beda bahasa ini apa? Nah, menurut saya sebenarnya paling simple kalau bisa ngomong bahasa mungkin kalau kita ngomong berapa bahasa tadi, bahasa Inggris. Oh, satu lagi saya lupa ngomong. Bahasa Inggris saya juga parah. Saya selain ngomong Mandarin, sebelum saya ngomong topik lainnya, bahasa Inggris saya juga parah waktu itu. Jadi bahasa Inggris saya itu balik lagi saya belajar bahasa Inggris, saya jago teori bahasa Inggris, tapi saya tidak bisa ngomong bahasa Inggris dengan proper, dengan aksen yang bagus, ya kan? Karena ya balik lagi guru-guru kita kan ngomong bahasa Inggrisnya ya apa adanya. Saya belajar Inggris, saya malah belajar dulu namanya adanya CEL ya, Center for English Language Training Center. Dulu yang mendirikan CEL itu adalah salah satu rektor dari BINUS sekarang, Pak Andreas Chang ya. Nah, saya sekarang masih komunikasi dengan beliau kadang-kadang dan dulu beliau yang ngajarin saya Inggris. Saya sangat merasa berutang budi dengan beliau. Biarpun saya bayar ya kursus ya, tapi tetap saja saya belajar banyak dari beliau. Namun tetap saja Inggris aksen saya nggak bagus kayak gitu. Teori saya jago, tapi aksen nggak bagus. Nah, waktu saya ke Malaysia, saya mulai ngomong bahasa Inggris di sana juga. Nah, tentu saja Malaysia Inggris beda dengan proper English ya kan. Malaysia English ya ada lah lalala, ada apa kayak gitu, susah ngomongnya, susah saya jelaskan sekarang, tapi di sana itu benar-benar beda lah dengan aksen proper bahasa Inggris yang proper. Nah, waktu saya ke Australia, waktu saya ngomong bahasa Inggris yang versi Malaysia, mereka nggak ngerti juga, sama dengan Mandarin, mereka nggak ngerti bahasa Inggris saya, ya kan? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Saya belajar lagi. Saya belajarnya bagaimana? Jadi begini, saya kerja di toko roti. Di belakang saya itu ada 4 oven yang besar, 4 oven. Terus habis itu di depan toko itu mereka hire orang-orang orang-orang jaga toko itu memang yang orang Australia asli kan. Jadi ngomong bahasa Inggris, bahasa Inggris asli. Nah, saya waktu kerja di toko roti itu sambil bikin sausage roll, sambil bikin meat pie segala macam, sambil bakar-bakar barang, panggang roti segala macam, saya dengarin mereka ngomong. Dan karena di sana itu ribut sekali. Saya di belakang itu ada oven, jadi suaranya kencang. Tidak ada yang bisa dengar saya. Jadi saya mendengar mereka ngomong apa, saya praktek saya ngomong apa. Jadi di sana itu saya justru belajar bahasa Inggris saya. Belajar bahasa Inggris saya sendiri. Saya bukan belajar bahasa Inggris dari siapa aja, tapi dari sendiri. Dengar mereka ngomong apa, saya praktekin. Jadi kesimpulannya adalah belajar bahasa paling penting adalah praktek. Bukan cuma teori. Teori boleh jago, tapi kalau tidak berani untuk ngomong itu percuma. Jadi no matter what, kalau mau mahir di suatu bahasa harus bisa belajar ngomong. Dan jangan takut malu, jangan takut salah, karena semua itu memang ada permulaannya. Jadi kalau kamu memulai saja itu sudah adalah suatu kemenangan yang berarti untuk kita semua, untuk kalian, untuk kamu sendiri ya. Nah, terus apa keuntungan bahasa ini ya kan? Kita ngomong bahasa, kalau Inggris sudah obvious lah ya. Inggris itu penting ya for many reasons, untuk komunikasi dengan semua orang. Bahkan ya banyak yang harus memang komunikasi dengan bahasa Inggris. Dan tentu saja kita ke luar negeri atau kita ketemu dengan orang, kita business meeting ataupun kita interview kerja, ya bisa lah pakai bahasa Inggris. Tapi yang pasti kalau Mandarin itu adalah membuka suatu windows of opportunity ya untuk banyak orang, untuk kita ya kan. Jadi dengan bisanya Mandarin, kita bisa lihat baca berita, kita bisa tahu
bercakap dengan mereka, teman-teman dari China. Kita bisa waktu berkunjung ke China itu kita bisa meeting dengan mereka dengan bahasa Mandarin, opportunity makin kebuka. Dan ya memang karena kita melihat bahwa kita harus mengakui bahwa the future China is gonna play a very important part in the world, ya kan. Jadi selain Inggris sama China, ya dua-duanya ini kita harus bisa menguasai, kita harus bisa belajar. Jadi bagi saya itu Mandarin itu penting sekali. Bahkan saya sampai sekarang masih improve Mandarin saya terus, karena saya nggak, terus terang saya masih ada banyak kekurangan juga, ya kan. Dan nanti saya sharing dikit apa yang saya lakukan saat ini. Tapi banyak sekali kekurangan yang saya lakukan, dan saya rasa itu adalah suatu bagian dari keuntungan belajar bahasa Mandarin. Kita harus tahu, kita harus bisa tahu kita masih jauhnya di mana, dan kita bisa belajar itu. Dan kita harus, ya kadang-kadang saya bisa bilang ke mereka kalau Mandarin saya itu ya masih level berapa kayak gitu, biar mereka paham kalau ngomong bisa ngomong lebih pelan dengan kita kayak gitu ya. Nah, terus waktu saya ke Hong Kong, karena saya bisa ngomong Cantonese, saya duduk taksi sama taxi driver, saya ngomong dengan dia bisa cerita banyak tentang kita. Jadi banyak sejarah-sejarah ataupun hal-hal yang terjadi di negara itu kita bisa belajar. Nah, saat ini saya lagi belajar bahasa Korea. Dan dengan adanya belajar bahasa Korea, bahkan sekarang cuma bisa baca aja, itu kita bisa tahu tulisan-tulisan itu artinya apa, dan kita bisa secara tidak langsung translate. Dan dengan adanya pengetahuan tentang Mandarin, kadang-kadang itu Korea itu ada related dengan Mandarin, jadi saya bisa langsung menyimpulkan itu apa juga kadang-kadang kayak gitu kan. Nah, bagi saya itu dengan adanya belajar bahasa-bahasa asing itu sangat berguna untuk kita, dari sisi pergaulan kita, dari sisi traveling juga, dari sisi bisnis, dari sisi pengetahuan. Banyak hal yang kita bisa dapat dari adanya pelajaran bahasa-bahasa ini. Terus bagaimana untuk belajar bahasa-bahasanya? Mau belajar dari mana, ya kan? Nah, saya juga sekarang sebenarnya lagi mencari juga untuk tempat belajar bahasa Mandarin yang lebih untuk advance level lagi, ya kan? Karena saya butuh untuk kebutuhan bisnis. Tapi kalau misalnya baru permulaan, bisa banyak resources untuk belajar, bisa free resources yang ada di internet, ya kan? Atau juga bisa dari Duolingo. Tapi yang menurut saran saya, belajar bahasa Mandarin ini jangan terlalu nafsu dan mau menguasai semuanya, sehingga jadi bingung dan kacau balau. Jadi kita harusnya bertahap untuk belajar bahasa ini. Jadi kalau bisa ya belajar vocabnya dulu, terus baru belajar conversational, ya kan, baru belajar mau cara tulisnya, pinginnya segala macam baru belakangan. Tapi step by step, yang paling penting itu conversational, karena conversational itu yang menurut saya yang paling membuat orang ya the first attraction ya dari conversational, ya kan, baru mereka mengerti dan baru bisa sharing apa yang mereka pikirkan, ide yang mereka ada itu dari conversational. Saya sekarang masih belajar Korea pakai Duolingo. Saya juga belajar Mandarin dari Duolingo juga, karena saya mau belajar Mandarin yang advance yang untuk bisnis di sana. Dan saya juga lagi cari private course ya untuk belajar bahasa Mandarin yang lebih advance juga. Tapi mari kita belajar bahasa Mandarin bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama untuk improvement kita sendiri. Ya kan, kita lihat aja Novi Basuki yang dari Madura itu, beliau jago sekali ngomong Mandarinnya, bahkan sudah diangkat kemana-mana. Kemarin beliau juga sempat ke Singkawang untuk sharing dengan banyak orang tentang pengalaman dia. Dan kalau misalnya Novi Basuki bisa, kenapa kita tidak, ya nggak, ya kan? Mari kita sama-sama belajar bahasa Mandarin. Saya mau kalian komen di bawah sudah berapa level Mandarin kalian. Terus habis itu apa pengalaman menarik dengan adanya bisa tahu belajar bahasa Mandarin. Dan kalau perlu bantuan apa-apa, ya coba di request saja, nanti kita belajar bahasa Mandarin bersama-sama. Itu saja dari saya untuk episode bahasa ini. Salam ketemu di episode berikutnya. Ini budi dia melangkah lewati badai tanpa lelah, mimpi digenggam erat di tangan, dia tak berhenti terus bertahan. Ini budi, ini cerita budi, langkah kecil penuh arti.
Ini Budi, ini cerita Budi. Welcome to episode 2. Selamat datang di episode kedua dari Ini Cerita Budi. Hari ini saya akan berbicara tentang topik yang beda dari episode pertama, tapi tentang bahasa. Kenapa bahasa? Karena menurut saya bahasa itu suatu hal yang penting sekali untuk semua orang. Dan kebetulan saya bisa berbicara beberapa bahasa, jadi saya akan sharing tentang pengalaman saya berbicara beberapa bahasa di mana saja. Ya. Ini Budi, ini cerita Budi. Hari ini saya akan sharing tentang suatu topik yang unik menurut saya. Ceritanya terus bergulir. Ini Budi, ini cerita Budi. Langkah kecil penuh